Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya. Nah, dalam video kali ini saya bakal membedah tuntas mengenai pengaruh laba bersih struktur modal dan PBV terhadap harga saham pada PT CMB Niaga Tbk tahun 2015 hingga 2024. Sebelum masuk ke materi, kita kenalan dulu yuk dengan sejarah singkat PT CMB Niaga. Sejarah CMB Niaga ini, PT CMB Niaga berdiri pada tanggal 26 September 1955 dengan nama awal Bank Niaga. Pada tahun 1987, Bank Niaga mencatat sejarah penting dalam dunia perbankan Indonesia dengan menjadi bank pertama yang memperkenalkan layanan ATM. Memasuki awal tahun 2000-an, Bank Niaga mengalami transformasi besar. Puncaknya transformasi terjadi pada tahun 2008 ketika Bank Niaga resmi bergabung dengan Lipo Bank setelah adanya merger yang disetujui oleh BI. Dari hasil penggabungan inilah lahirlah PT CMB Niaga Tbk yang kemudian menjadi bagian dari CMB Group, salah satu kelompok perbankan terbesar dan paling berpengaruh di kawasan Asia. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan datanya terlebih dahulu sebelum ke tahap berikutnya. Oke, di sini kita akan membicarakan mengenai laba bersih. Secara umum, perusahaan menunjukkan kemampuan yang kuat dalam menghasilkan laba bersih selama periode tahun 2015 sampai 2024. Awalnya laba bersih berada di angka 427.885 pada tahun 2015, kemudian melesat secara signifikan hingga mencapai puncaknya itu di angka sekitar 6.898.000.000 pada tahun 2024. Ini mengindikasikan bahwa adanya pertumbuhan bisnis yang sehat dan manajemen yang efektif dalam mengelola operasional dan efisiensi biaya. Berikutnya kita akan membicarakan struktur modal. Kebetulan saya struktur modal diwakilkan oleh DER. Data struktur modal yang diwakilkan oleh DER menunjukkan bahwa perusahaan secara konsisten yang beroperasi dengan tingkat utang yang sangat relatif terhadap modal sendiri dengan rasio yang bergerak di antara 5,34 kali hingga 7,32. Ini secara teori dia di atas satu kali sudah dianggap agresif, sehingga menunjukkan strategi pendanaan yang sangat tergantung pada liabilitas. Ketergantungan ini bisa menjadi pedang yang bermata dua di satu sisi. Kemungkinan ekspansi bisnis ini cepat tanpa harus mengandalkan suntikan modal dari pemegang saham. Di sisi lain, meningkatkan resiko keuangan secara signifikan, terutama jika terjadi kenaikan suku bunga atau penurunan pendapatan. Yang berikutnya kita akan membicarakan mengenai PBV, yaitu Price Book Value. Kita bisa melihat berusaha menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan yang bergerak dalam rentang 0,52 kali hingga 0,92 kali, bahwa pada dasarnya PBV di bawah 1 kali sering diartikan bahwa pasar menilai bahwa saham perusahaan lebih rendah dari nilai buku aset bersihnya. Ini bisa menjadi indikasi saham undervalue atau dinilai terlalu murah, atau cerminan dari persepsi risiko investor terkait tingginya utang perusahaan. Puncaknya PBV terjadi pada tahun 2017, yaitu berada di sekitar angka 0,92 kali yang bertepatan dengan periode pertumbuhan laba yang kuat. Sebaliknya, pada tahun-tahun yang lain, PBV cenderung lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kinerja fundamental perusahaan, yaitu laba bersih, terus bertumbuh, sentimen pasar tidak selalu bergerak linear. Karena apa? Karena investor tampaknya menimbangkan potensi pertumbuhan dengan risiko struktur modal yang ada. Dengan kata lain, pasar mengakui bahwa nilai aset perusahaan tetapi memberikan diskon harga karena profil risikonya. Bisa disimpulkan bahwa valuasi perusahaan di mata investor sangat dinamis dan dipengaruhi oleh tarik-menarik antara kinerja operasional yang solid dan struktur keuangan yang tinggi. Berikutnya kita akan membicarakan mengenai harga saham. Oke,
pergerakan harga saham dalam periode 2015 sampai 2024 yang dianalisis kan menunjukkan apresiasi nilai yang signifikan dalam jangka waktu 10 tahun ini. Meskipun diwarnai oleh volatilitas jangka pendek dimulai dari harga 595 pada tahun 2015 sampai tahun 2024 yaitu berada di angka 1730. Kenaikan jangka panjang ini secara logis didorong oleh peningkatan fundamental perusahaan, terutama kemampuan untuk terus mencetak laba yang lebih tinggi dari tahun ke tahun. Terus investor pun yang berfokus pada prospek jangka panjang tampaknya memberikan penghargaan terhadap kinerja solid perusahaan. Dengan demikian dapat diartikan kesimpulan bahwa di balik fluktuasi harga harian atau tahunan yang dipengaruhi oleh sentimen pasar, arah pergerakan harga saham secara fundamental mengikuti pertumbuhan nilai intrinsik perusahaan. Berikutnya saya akan membicarakan hasil olah data yang menggunakan SPSS 26 berdasarkan data yang sebelumnya saya bahas, yaitu laba bersih, struktur modal, dan juga PBV yang akan berdampak kepada harga saham. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan dulu, yaitu adalah analisis deskriptif. Bisa dilihat dari deskriptif statistik. Berdasarkan tabel deskriptif statistik, variabel harga saham menunjukkan nilai rata-rata itu sekitar 1124 dengan nilai minimum 595 dan nilai maksimum 1730. Terus kita akan membicarakan mengenai laba bersih yang menunjukkan nilai rata-ratanya sekitar 28.028,74. Terus berikutnya itu kita akan membicarakan variabel struktur modal, mencatatkan nilai rata-ratanya itu adalah 6,00 dengan nilai minimum 5,34 dan nilai maksimum 7,32 dengan standar deviasinya yaitu 0,52. Terakhir adalah variable price to book value atau PBV memiliki nilai rata-rata 0,67, nilai minimumnya sekitar di angka 0,52 dan nilai maksimumnya sekitar 0,91 dengan standar deviasinya 0,14. Berikutnya kita akan membicarakan yang mengenai asumsi klasik. Di sini asumsi klasik ada beberapa. Yang pertama itu uji normalitas yang diwakilkan oleh one sample Kolmogorov-Smirnov test. Dari hasil uji tersebut kita bisa melihat bahwa nilainya itu sebesar 0,200 yaitu lebih besar daripada 0,05 sehingga residualnya berdistribusi normal. Dengan demikian, modul regresi yang digunakan telah memenuhi asumsi normalitas baik secara grafik maupun secara statistik. Dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu kita akan membicarakan mengenai uji heterogenesitas, yaitu diwakilkan oleh uji Glaser. Uji Glaser ini merupakan adalah salah satu metode statistik yang akurat untuk mendeteksi masalah residual. Berdasarkan hasil pengolahan data yang tersaji dalam tabel koefisien, kita dapat menyimpulkan bahwa variabel laba bersih nilai signifikasinya dapat diperoleh adalah sebesar 0,894. Karena nilainya jauh lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heterogenesitas. Terus berikutnya itu ada struktur modal, nilai signifikasinya diperoleh adalah sebesar 0,511. Karena 0,511 lebih besar daripada tingkat signifikannya 0,5, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah hetero. Terus yang ketiga itu dan juga sekaligus yang terakhir itu ada variabel PBV. Nilai signifikannya yang diperoleh adalah sebesar 0,046. Nilai ini berada di bawah standar
Saya ulangi lagi, di atas 0,598, sehingga residualnya lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan ini tidak terjadi heterogenesitas. Berikutnya kita akan membicarakan mengenai uji analisis koefisien determinasi. Bisa dilihat dari model summary. Berdasarkan hasil uji diperoleh angka R-square-nya sebesar 0,905 atau 90,5%. Hal ini menunjukkan bahwa presentase sumbangan pengaruh variabel independen laba bersih struktur modal dan PBV terhadap variabel dependennya itu harga saham sebesar 90,5%, atau variase independennya yang digunakan dalam model ini yaitu laba bersih struktur modal dan PBV yang mampu menjelaskan sebesar 90,5% variabel dependennya terhadap harga saham, sedangkan sisanya sebesar 9,5 dipengaruhi oleh faktor lain atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Terus yang berikutnya itu kita akan membicarakan uji hipotesis. Uji hipotesis ini kita bisa melihat dengan dua model. Yang pertama itu uji T. Uji T ini kita bisa melihat dari koefisien. Uji T ini pada dasarnya adalah menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel independen lainnya konstan. Selanjutnya kita lihat berdasarkan data, yaitu yang pertama adalah pengaruh laba bersih terhadap harga saham. Dari tabel koefisien diperoleh nilai statistik T hitungnya adalah sebesar 2,005 yang menghasilkan nilai signifikasinya adalah 0,92. Mengingat nilai signya 0,92 lebih besar daripada 0,05, maka kita simpulkan bahwa secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. Yang berikutnya adalah kita akan membicarakan mengenai pengaruh struktur modal terhadap harga saham. Berdasarkan tabel koefisien didapat nilai T hitung sebesar 0,510 dengan nilai signifikasinya itu 0,628. Karena signya lebih besar daripada 0,05, maka hipotesisnya ditolak. Ini berarti variabel struktur modal secara parsial tidak terbukti memberikan pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. Dan yang terakhir yaitu adalah pengaruh PBV terhadap harga saham. Hasil dari tabel koefisien menunjukkan nilai T hitung 3,746 dengan nilai signifikasinya ada 0,10. Ini yang disebabkan nilainya 0,10 lebih kecil daripada 0,05, maka hipotesisnya diterima. Kesimpulannya adalah secara parsial pengaruh signifikasinya terhadap harga saham. Terus yang kedua itu kita akan membicarakan OJF, yaitu diwakilkan dengan uji ANOVA. UJF ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen yaitu laba bersih, struktur modal, dan PBV memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen yaitu harga saham. Dari hasil pengolahan data maka diperoleh hasil sebagai berikut. Yaitu kita bisa lihat dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa nilai F hitung sebesar 18,978 yang diiringi dengan tingkat signifikannya 0,002. Karena nilai signifikannya 0,002 tersebut lebih kecil daripada tingkat signifikannya 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa laba bersih, struktur modal, dan PBV secara simultan terbukti memberikan pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. Jadi berdasarkan hasil analisis pengolahan data di atas dan pengujian laba bersih, struktur modal, dan harga saham, maka dapat beberapa disimpulkan. Pertama,
bahwa struktur modal tidak berpengaruh terhadap harga saham. Yang kedua, laba bersih tidak berpengaruh terhadap harga saham, dan PBV berpengaruh terhadap harga saham. Tetapi secara uji ANOVA, secara simultan, maka tiga variabel ini memang berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Sekian dari saya, hasil dari ulasan atau analisis dari pengaruh laba bersih, struktur modal, dan PBV terhadap harga saham di PT CMB Niaga. Terima kasih.